Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, ya, Dava Radiba. Jadi di pertemuan ini, atau di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uh, ISBD, mata kuliah ISBD dengan tema yaitu manusia, kebudayaan, dan etika. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita bicara terkait manusia, kebudayaan, dan etika itu masih secara general, ya kita akan lebih spesifik. Jadi kita akan berbicara terkait apa itu teori eksistensialisme seperti itu. Nah, jadi di video ini kita akan membahas mengenai ada 3 hal. Jadi yang pertama ada hakikat manusia dari teori eksistensialisme, kemudian etika dalam kehidupan sosial, budaya, seperti itu. Kemudian tentunya relevansi bagi mahasiswa terkait materi ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait hakikat manusia dalam teori eksistensialisme, jadi di mana sebenarnya eksistensialisme itu adalah apa sih, cara pandang, ya. Jadi cara pandang yang mengatakan bahwa hidup manusia itu bukan ditentukan dari luar, tapi melainkan itu ditentukan dari diri kita sendiri melalui pilihan yang akhirnya nanti timbullah sebuah tindakan seperti itu, dan tanggung jawab tentunya. Dari tindakan itu timbullah apa? Timbullah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri atas pilihan yang kita buat seperti itu. Jadi uh, eksistensialisme ini menekankan terkait kebebasan, kemudian tanggung jawab, dan pencarian makna dalam hidup, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kebebasan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, kita bebas memilih, misalnya mau memeluk agama A, B, dan C, itu terserah. Kemudian dari situ kita membuat pilihan, itu perjalanan kita memaknai hidup, bagaimana kita membuat pilihan terkait cita-cita, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana, seperti itu. Yang tentunya dari pilihan tersebut teman-teman harus bisa bertanggung jawab terkait konsekuensinya yang teman-teman pilih, seperti itu. Kemudian ada tokoh-tokohnya juga, ada 5 ya, ada Soren Kierkegaard, kemudian Friedrich Nietzsche, John Paul Sartre, dan Martin Heidegger. Ada 4 teman-teman. Jadi uh, manusia itu ada dulu baru menentukan pilihan. Dan hidup itu teman-teman, hidup itu harus ada 3. Yang pertama, hidup itu adalah pilihan. Nah, itu benar gitu. Kemudian hidup itu adalah kecemasan, dalam artian gini, kita nggak tahu, we never know 5 tahun ke depan kita bagaimana, 10 tahun ke depan kita bagaimana, kita benar-benar nggak tahu. Tapi at least kita bikin roadmap. Dalam artian apa? Roadmap terkait kita nih mau kemana sih kehidupan kita 5 tahun ke depan. Artinya apa? Ketika kita punya pandangan, kita punya pilihan, kita akhirnya membuat sebuah move gitu, make a move terkait pilihan kita. Misalnya mau jadi dokter, oke, kita akan kuliah kedokteran. Mau ngambil profesi, oke, kita akan ambil profesi, dan kita akan manajemen waktu kita gitu. Kemudian hidup itu harus otentik. Artinya apa? Hidup itu atas pilihan sendiri, tidak ada intervensi dari keluarga, tidak ada intervensi dari orang lain, kayak just you and yourself gitu. Jadi maksudnya dalam artian apa? Kalian memilih itu berdasarkan keinginan pribadi, berdasarkan kebutuhan kalian sendiri, tidak tidak dari kebutuhan orang lain, atau tidak dari desakan orang lain, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara terkait Soren Kierkegaard ini, jadi berkata bahwa subjectivity is a truth, atau kebenaran hidup itu manusia bersifat personal dan subjektif, bukan ditentukan oleh sistem abstrak seperti itu. Jadi Soren ini juga mengkritik filsafat nasional dan sistemik yang mengatakan bahwa apa, kebenaran itu bisa dicapai lewat teori yang abstrak. Jadi padahal kebenaran itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman personal manusia. Jadi dalam memilih, kemudian beriman, kemudian bertanggung jawab, seperti itu teman-teman. Jadi kebenaran itu ada dalam bagaimana manusia itu hidup, bukan sekedar apa yang ia ketahui. Jadi contohnya adalah mengetahui bahwa Tuhan itu ada secara rasional gitu, berbeda dengan menghidupi iman kepada Tuhan dalam kehidupan nyata. Jadi kebenaran itu bukan hanya soal teori, tapi bagaimana seorang menjalaninya. Jadi kayak kalian beriman kepada Tuhan, ya, kepada Allah gitu. Jadi kalian tuh nggak hanya mengatakan Allah itu ada, tapi bagaimana kalian tuh menjalani agama kalian dengan baik. Artinya apa? Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti itu. Jadi hakikat manusia dari Soren Kierkegaard ini adalah individu yang harus membuat pilihan eksistensial di hadapan Tuhan. Jadi hakikat manusia terlihat ketika ia berani memilih dengan tanggung jawab pribadi, meskipun apa, penuh kecemasan. Dalam artian gini, saya tuh mau masuk ASN, mau masuk PNS gitu, saya harus mengikuti
mengikuti tes gitu. Kita buat pilihan kan, saya buat pilihan kan, meskipun saya nggak tahu nih saya akan lolos gitu atau tidak gitu. Jadi saya juga penuh kecemasan gitu, tapi at least saya buat sebuah pilihan untuk hidup saya ke depannya seperti itu. Nah, kemudian kalau Martin Heidegger, jadi Martin mengatakan bahwa man is Dasein atau a being was being is an issue for itself. Jadi hakikat manusia adalah Dasein atau ada di dunia yang sadar akan eksistensinya seperti itu. Jadi walaupun hidup itu selalu dalam traumas seperti itu, jadi tetap harus mengambil keputusan sendiri. Intinya adalah hakikat manusia adalah makhluk yang peduli akan keberadaannya sendiri. Jadi manusia itu sadar bahwa ia terbatas. Misal suatu hari nanti semuanya akan kembali ya, maksudnya dalam artian akan meninggal. Jadi gimana kalian tuh hidup cuman satu kali gitu. Jadi kesadaran ini membuat hidup menjadi sesuatu yang harus dijalani itu secara sadar dan otentik gitu. Jadi kalian harus benar-benar into your life. Maksudnya dalam artian kalian tuh tahu pilihan itu datang dari kalian gitu, dan kemudian pilihan itu nantinya akan membawa kalian memaknai hidup seperti itu teman-teman. Nah, kemudian misal contoh gini ya, pegawai publik itu bekerja secara rutin gitu, secara rutin dari Senin sampai Jumat, kemudian dari jam yang sudah ditentukan dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Jadi ia tidak hanya bekerja secara rutin, tapi dia bisa memaknai gitu, apakah apa saya bekerja ini terkait pelayanan ini sudah memuaskan masyarakat gitu, apakah manfaatnya bagi masyarakat, atau hanya saya bekerja ini untuk menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban seperti itu. Jadi Heidegger ini ingin mengatakan bahwa manusia itu berbeda dari makhluk lain karena kita selalu sadar ya, kita selalu peduli dan mempertanyakan keberadaan kita sendiri. Jadi hidup kita bukan sekedar ada, tapi bagaimana kita itu memaknai kehidupan agar keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Jadi kemudian contohnya adalah maksudnya itu kita sadar bahwa kita lahir di keluarga tertentu, tidak bisa memilih gitu ya. Nah, kemudian tapi harus tetap menentukan jalan pilihan hidup sendiri seperti itu. No intervensi dari siapapun. Nah, kemudian kalau Jean Paul Sartre, jadi kalau di sini Jean ini mengatakan bahwa existence precedes essence. Jadi hakikat manusia itu manusia pertama-tama ada dulu, jadi kemudian menciptakan esensi dirinya lewat pilihan dan tindakan. Jadi kita itu ada dulu teman-teman, baru kita membentuk siapa diri kita sebenarnya seperti itu. Jadi hidup manusia itu adalah proyek, jadi proyek yang harus diciptakan sendiri gitu. Jadi kita buat proyek kita sendiri 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu. Melalui apa? Melalui kebebasan melalui kebebasan memilih, dan terkait pilihan tersebut ya harus bertanggung jawab seperti itu. Jadi tidak ada kodrat manusia yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi mahasiswa itu tidak otomatis dilahirkan atau ditakdirkan jadi birokrat, tapi ia bisa memilih jadi misalnya peneliti, aktivis, atau wirausahawan, sama seperti kita semua, seperti memiliki banyak pilihan. Nah, kira-kira seperti itu kalau dari Jean Paul Sartre. Nah, kemudian kalau Friedrich Nietzsche itu adalah mengatakan bahwa man is something that shall be overcome. Artinya Nietzsche ini ingin mengatakan bahwa manusia itu bukan hasil akhir, jadi kita harus terus berjuang mengalahkan keterbatasan kita, kemudian mengatasi kelemahan diri gitu ya teman-teman, kemudian menciptakan nilai hidup kita sendiri. Hanya dengan seperti itu manusia itu dapat dikatakan unggul. Contohnya adalah misal dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau kalian sebagai ASN ya atau pekerja swasta seperti itu, teman-teman tuh dituntut untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak stagnan, tapi harus kinerja itu harus selalu improve gitu. Maksudnya dalam artian memberikan yang terbaik. Nah, itu adalah baik untuk akhirnya kita menjadi unggul kan, dalam artian kita bisa diandalkan dan segala macam seperti itu. Nah, jadi Nietzsche ini memperkenalkan konsep Ubermensch atau manusia unggul, manusia yang berani menciptakan nilai hidupnya sendiri. Jadi contohnya adalah ya kalau pemimpin itu yang tegas, berani, dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, ini ada namanya saya kasih intermezzo sedikit gitu terkait kalau teman-teman bisa nonton di YouTube itu ada namanya membedah tradisi budaya, etika, dan moral dalam membangun peradaban. Ini bisa menjadi insight teman-teman yang baik sekali gitu, karena di sini ada namanya Sabrang ya, seorang budayawan yang juga vokalis Leto ya, anaknya Cak Nun. Teman-teman bisa lihat nanti, bisa nonton di YouTube-nya, karena bagaimana
etika budaya itu bisa membangun sebuah peradaban gitu. Intinya itu memperbaiki sebuah peradaban seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 4 kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Jadi kebutuhannya itu ada 4. Yang pertama itu adalah interaksi sosial. Jadi setiap every human itu needs interaction each other ya, sama sesama manusia gitu. Itu pasti dan tidak akan mungkin pernah manusia itu tidak berinteraksi, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya keteraturan dan norma. Di sini kenapa kok kebutuhan itu ada keteraturan dan norma? Norma itu adalah pedoman ya teman-teman. Karena apa? Karena agar menciptakan harmoni. Bayangkan misalkan kita di tempat yang tidak ada norma, tidak ada peraturan, apa nggak amburadul gitu ya lingkungannya gitu? Apa nggak kita semakin terganggu dengan kekacauan ini? Gitu. Kemudian kebutuhan akan identitas dan makna, dalam artian gini, teman-teman itu menciptakan pilihan-pilihan teman-teman sendiri yang artinya apa? Membuat identitas. Saya kuliah S1 S2 karena saya menciptakan identitas saya sebagai dosen gitu. Saya ingin bekerja sebagai dosen. Jadi makna saya hidup itu adalah ya itu, karena saya pengen jadi dosen. Maknanya adalah untuk memberikan atau transfer ilmu atau membantu sesama atau bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada kebutuhan akan kerjasama dan organisasi. Jadi di sini manusia itu juga selain butuh interaksi juga akan ada kerjasama. Dalam artian apa? Kerjasama ini misalnya seperti gotong royong di hari Minggu, seperti itu untuk memudahkan pekerjaan atau namanya sebagai menjalin keharmonisan dalam lingkungan sosial, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau di sini ada konsep etika. Jadi konsep etika itu ada 2, pengertian etika dan etika dalam konteks profesi. Contohnya gini, etika itu adalah apa sih? Filsafat tentang baik buruk dan bagaimana seharusnya itu manusia bertindak, seperti itu. Jadi etika itu adalah pedoman moral. Jadi yang menuntun kita dalam berperilaku, apalagi ASN. ASN itu diatur oleh kode etik ASN dalam undang-undang. Jadi ada beberapa butir, ada beberapa poin yang harus dilaksanakan, yang harus kita tahu sebagai ASN, dan pun di kode etik tersebut menyangkut juga terkait sanksi-sanksi apabila melanggar beberapa poin atau beberapa butir yang telah dilampirkan, seperti itu. Jadi etika dalam konteks profesi itu adalah standar moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, seperti itu. Contoh gini, gratifikasi layanan publik, ada seorang pegawai Dukcapil ya, intinya itu menerima uang terima kasih pada warga agar apa? Agar KTP-nya cepat selesai. Nah, permasalahan etikanya adalah pertama pasti gratifikasi melanggar kode etik ASN tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, dampaknya apa akibat gratifikasi ini? Merusak kepercayaan masyarakat teman-teman, kemudian menimbulkan diskriminasi. Jadi orang yang bisa bayar ya yang diurusin dengan cepat gitu administratifnya, sedangkan orang yang tidak punya uang ya harus menunggu antrian, menunggu proses yang berbelit-belit, seperti itu. Nah, etika profesi yang seharusnya dilakukan adalah pegawai itu harus melayani semua warga secara adil, transparan, tanpa pamrih. Tidak ada namanya like and dislike, jadi benar-benar harus objektif gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada fungsi etika profesi. 1, pertama menjadi pedoman perilaku. Contohnya ya tadi kode etik ASN. Nah, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu percaya bahwa transparan, semua yang ada di pelayanan publik ini transparan dan tidak ada yang namanya ditutup-tutupi atau namanya tindak pidana korupsi dan segala macam. Nah, kemudian kepentingan masyarakat dan standar evaluasi. Jadi gini teman-teman, kalau masyarakat itu sudah percaya ya, sudah namanya itu sudah sejahtera, artinya masyarakat itu partisipasinya ke dalam pemerintahan itu juga tinggi gitu loh. Bagaimana sukses atau tidaknya program pemerintah itu apabila partisipasi masyarakatnya pertama itu tinggi gitu. Artinya apa? Masyarakat itu berbondong-bondong untuk mensejahterakan program ini, yang artinya untuk dampaknya masyarakat, dampak ke pemerintah juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah gini teman-teman, sebagai makhluk sosial dan budaya, manusia itu memiliki kebutuhan pokok berupa apa? Interaksi, norma, identitas, dan kerjasama untuk dapat hidup yang harmonis. Sementara itu, etika dan etika profesi menjadi apa? Menjadi pedoman moral agar manusia itu apa? Agar manusia itu dapat bertindak secara integritas, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat, serta melindungi kepentingan bersama, seperti itu, dan menciptakan harmoni sosial, seperti itu. Kira-kira seperti itu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan pada materi di video kali ini, seperti itu di materi manusia, kebudayaan, dan etika. Itu saya harap teman-teman bisa mendapatkan insight atau pengetahuan baru terkait teori eksistensialisme dan yang lain-lain, seperti itu. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya, video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.